Terkait dengan hari ini, kegiatannya apa aja Bang hari ini, Bang? Hari Anak Nasional merupakan hari anak untuk memberikan motivasi, membangkitkan, untuk memberikan wadah, ruang-ruang kepada anak-anak agar mereka berinovasi, berkreativitas, dan yang paling penting adalah melindungi pada kekerasan terhadap anak-anak. Lebih khusus yakni anak-anak yang ada di Kabupaten Kota Waringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Nah, kalau dari segi penilaian dari Dinas Abang yang menangani anak-anak banyak, sampai sejauh mana progres kegiatan anak saat sekarang? Progres anak kami bekerjasama dengan Forum Puspa, kemudian Forum Anak Daerah atau FAD, dan juga untuk PATBM yang ada di setiap desa. Namun masih ada beberapa desa yang belum membentuk PATBM. Itu untuk perlindungan, khususnya untuk pencegahan dan penanganan terhadap kekerasan, baik itu kepada anak-anak, sehingga di setiap desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten maupun yang ada pada fasilitas-fasilitas umum, alangkah baiknya harapan kami adalah ada ruang untuk bermain anak. Dan ruang bermain anak itu yang disebut dengan RBRA, ruang bermain ramah anak. Ini ada penilaiannya, dan alhamdulillah kemarin sudah diumumkan pada tingkat nasional Kota Waringin Barat salah satunya yakni mendapatkan dari Pratama meningkat menjadi Madya. Itu KLA kategori Madya. Nah Bang, kalau kita melihat Bang, dari segi tingkat kekerasan anak dari 6 kecamatan ini yang menjadi barometer wilayah mana aja? Baik, sesuai dengan historisnya ataupun data-data yang kami temukan serta pengaduan-pengaduan dari masyarakat maupun kami yang langsung terjun langsung, ini satu yakni di Arut Selatan dan yang kedua ada di Pangkalan Lada. Mengapa semacam itu? Ini tergantung dari satu, bagaimana kita mengelola, memanage dari sebuah desa ataupun yang ada di sebuah perusahaan, di updeling. Ini harapan kami adalah dikelola secara baik sehingga anak-anak bisa terlindungi dari kekerasan, baik itu kekerasan verbal maupun kekerasan fisik. Nah, harapannya Bang ke depan Bang? Harapannya yakni setiap sekolah ada yakni SRA, Sekolah Ramah Anak. Di puskesmas juga harus ramah anak. Di tempat-tempat strategis yang lainnya, misalkan di terminal, di bandara, maupun di setiap perkantoran, lebih khusus yakni yang ada di sekolah. Itu memang dihuni oleh aktivitas oleh anak-anak harus yang ramah anak. Harapannya semacam itu. Nah, kalau kita bicara kategori anak itu umur berapa ke umur berapa? Iya, kategori anak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, yakni kategorinya sejak dia dinyatakan positif ataupun dalam kandungan sampai umur 18 tahun. Itu usia anak. Oh, itu yang dikatakan usia anak ya? Ya. Oke, makasih Bang. Yuk, Dengan hari ini diselenggarakannya kegiatan Hari Anak Nasional, Ibu selaku ketua ya, di samping ketua pelaksana ya, di samping itu perlindungan. Untuk saat ini sampai sejauh mana kita menyikapi dengan tingkat kekerasan di Kota Waringin Barat bagi anak? Oh, alhamdulillah Pak, saat ini kita yang pertama kita udah terbentuk UPTD ya, Unit Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak. Alhamdulillah yang kasus-kasus yang korban masih takut untuk melaporkan, alhamdulillah sekarang sedikit demi sedikit makin terungkap. Banyaknya korban itu karena banyaknya kasus-kasus yang orang udah mulai berani untuk melaporkan ke dinas. Nah Bu, kalau kita melihat tingkat perkara dari 6 kecamatan itu ya Bu, artinya kita korban merupakan 6 kecamatan yang menjadi tolak ukur tingkat kekerasan anak di wilayah mana? Banyaknya sih di daerah-daerah yang jauh-jauh, mungkin yang masih belum terjangkau, terus ada di perusahaan, tapi menurut saya sih hampir sama, merata. Merata ya? Merata. Nah, sebenarnya kalau kita melihat dari usia anak itu dari usia berapa ke berapa Bu? Usia anak itu masih dalam kandungan sampai anak itu berusia 18 tahun. Jadi kalau anak itu hari ini nanti malam usianya baru 18 tahun pada saat jam 12 nanti ya, itu masih dikatakan anak, tapi besoknya udah tidak dikatakan anak. Nah Bu, kita melihat dengan ada informasi, keterbukaan informasi, digitalisasi, mungkin sarana prasarana untuk pendidikan anak itu sampai sejauh mana? Kalau menurut
saya sih Pak, untuk sosialisasi masalah kekerasan di sekolah-sekolah itu makin ditingkatkan. Contohnya pada saat penerimaan MPLS itu, kalau bisa masalah bullying itu makin disosialisasikan, karena banyaknya kejadian-kejadian di pelajar itu mulai dari TK itu sampai ke tingkat pelajar SMA itu sering terjadi bullying, itu yang paling banyak terjadinya. Tapi mungkin sasaran langkah-langkah dari perlindungan anak apa kira-kira untuk bisa memberikan satu atensi yang supaya tidak terjadi demikian? Kita selalu melakukan sosialisasi, selalu melakukan pendekatan, terus kita selalu terbuka untuk masyarakat maupun sekolah-sekolah yang meminta kita untuk menjadi narasumber untuk memberikan sosialisasi tersebut. Oh. Mungkin harapannya Bu selaku Kepala Bidang Perlindungan Anak ya. Harapannya apa, Bu? Harapan kita untuk Kabupaten Kobar mungkin kekerasan pada anak terkurangi, semakin maju, semakin kreatif, dan anak semakin tahu bahwa mereka adalah 2P, yaitu pelapor dan pelopor. Oke.